yang sangat-sangat bermanfaat ya, seperti itu. Baik, waktu dan tempat langsung saya persilahkan pada Uktina Ustadzatina Nurul Hasanah. Baik, jazakumullahu khairan Kakak Kiki dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita sudah membaca ya tilawah surah Muhammad. Dan sebelum saya mulai, ada sedikit ya, tadi kita lihat pada surah Muhammad ayat ayat keempat. Boleh kawan-kawan buka ya, tadi di ayat keempat itu ada tanda titik tiga ya, ada tanda titik tiga. Kira-kira kawan-kawan ada yang tahu nggak namanya wakaf apa dan bagaimana caranya? Boleh sharing ya, nggak apa-apa. Ada Ayo, yang ada tahu? yang masih ingat, mungkin yang sudah pernah belajar. Namanya mau anak. Ini belum Boleh. GA ya, Kak Kiki? Ya, Belum GA ini ya, Kak Kiki? belum ya, Ibu. Mana Ustaz Nurul? Iya. Apa ini? Bagaimana Namanya caranya? namanya mau anakoh. Boleh Iya. berhenti salah satu titik tiga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kak Martina ya tadi ya yang jawab ya. Ya betul. Masya Allah. Iya, betul sekali. Luar biasa ini ya. Namanya wakaf mu'anaqah dan berhenti pada salah satu titik. Jadi kalau berhenti di auzaroha, setelah itu lanjut dzalika walau yasha. Atau berhenti auzaroha dzalik ya, boleh. Baik, itu saja. Materinya boleh di-share nggak, Kak Kak Jenit? Oh iya, sebentar ya. Ya, teman-teman disimak ya, nanti GA-nya seputar materi yang disampaikan. Oke. Kelihatan teman-teman. Ini. Kelihatan. Mungkin diperbesar lagi full ini. Ini. Gimana? Kelihatan? Oh ya, full ini. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini singkat saja ya, insya Allah waktunya nggak lama, hanya 30 setengah jam aja, 30 menit ya. Jadi sebelum masuk pada pembahasan tahsin tilawah sebenarnya ya, tahsin itu perbaikan bacaan. Di sini kawan-kawan perlu tahu ya bahwa ketika membaca Al-Quran maka kita harus tahu dasar ya. Apa yang perlu kita kuasai dulu. Pertama kita harus menguasai itmamul harokah. Apa itu? Penyempurnaan harokat ya. Jadi harokat pada bahasa Arab atau ketika kita membaca Al-Quran itu kan ada tiga. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Bagaimana cara membaca fathah, kasroh, dan dhammah sebelum kita memasuki huruf, sebelum kita masuk hukum tajwid ya, maka kita pertama harus menyempurnakan yang tiga dulu. Apa itu? Harokat ya. Fathah, kasroh, dhammah. Bagaimana fathah bunyinya? A ya. Bagaimana kasroh? I. Bagaimana dhammah? U. Dan kalau ejaan dalam bahasa Indonesia kita punya 5 vokal. Apa itu? A, I, U, E, O. Ya, ada 5. Kalau ketika membaca harokat, maka kita 3. Tidak ada O dan tidak ada E. Misal, Bismillah, seperti itu. Rabbihi, ya. Tidak ada E, kecuali nanti imalah. Imalah itu nanti baru bunyinya E, majreha, seperti itu ya. Jadi, untuk fathah, kasroh, kalau kasroh ini harus sempurna. Itmamul kasroh, bagaimana kasroh sempurna? I, jangan E. Ya, itu pertama. Selanjutnya, bagaimana dhammah? Dhammah itu bunyinya U, ya. U, seperti itu. Jangan a'udhu, dhu, rabbuhu, antum, seperti itu. Tidak O, tapi dhammah yang sempurna U, ya.
Rabbuhu seperti itu. U ya, u. Oke. Itu baru seputar harokat. Baru masuk kita ke huruf. Jadi kalau harokat udah sempurna, kita keep dulu tuh. Kita save ya yang 3. Harokat fathah, kasroh, dhammah. Adanya fathah. A, kasroh. I, dhammah, u. Jangan kita nyerempet ke E dan O. Ya, a'udzu. Nanti kalau menyimak anak-anak kita, a'udzu billah. Nah, itu kita lihat dulu ya. Jadi sebelum masuk ke huruf, sebelum kita memperbaiki huruf, kita lihat dulu apa? Harokat. Itu terpenting ya. Pondasinya itu dulu. Fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, dhammah bunyinya U. Seperti itu ya. Nanti kalau menyimak anak-anak kita dalam membaca Al-Quran, kita lihat dulu pondasi yaitu harokat. Sesudah sempurna harokat, baru kita masuk ke huruf. Ya, baik. Untuk masuk ke huruf ya, kawan-kawan, kita perlu tahu tempat keluarnya huruf dan juga sifatnya. Insya Allah malam ini nggak kita kupas semua banyak enggak. Saya cuman mau kita sharing ya bahwa dalam huruf itu ada banyak sifat ya, berbeda huruf, maka sifatnya juga berbeda-beda. Di sini saya cuman mau jelaskan 2 saja. Apa itu? Sifat huruf tebal dan tipis ya. Setelah itu saya akan bedakan juga huruf yang mengalir dan yang tidak mengalir. Oke, sekarang kawan-kawan lihat pada slide ya, lihat di sini bagaimana kita membedakan huruf tebal dan tipis ya. Huruf tebal ini yang berwarna kuning kawan-kawan ya, huruf tebal yang berwarna kuning. Adapun yang berwarna abu-abu ini ada huruf tipis. Bagaimana melafalkan huruf tipis ya? Huruf tipis kita dengan tersenyum. Bagaimana senyumnya? Nah, seperti ini. Misal ba, fa, la, sa, ini tersenyum ya. Bagaimana melafalkan huruf tebal? Huruf tebal itu dalam istilah ilmu tajwidnya namanya isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu menaikkan, ini lidah kita misal, ini lidah kita. Isti'la itu menaikkan pangkal lidah sehingga hurufnya itu jadi tebal ya. Apa saja huruf tebal? Sod ya, so. Nah, ini kita lihat yang berwarna kuning, kho, so ya. Bo, po, wo, ro, o ya, seperti itu. Bagaimana huruf tebal suaranya gema ya, suaranya gema. Wo, so, tidak memajukan bibir ya, tidak memajukan bibir seperti ini misal so atau do, tidak ya, bibir tetap hanya suaranya gema di dalam pangkal lidah yang naik ya, jadi bo, po, wo seperti itu ya. Jadi ini huruf tebal. Huruf tebal itu suaranya gema di dalam ya, suaranya mengumpul dan gema. Kalau yang tipis ya, tidak mengumpul, suaranya lepas dan dengan tersenyum. Cara membunyikannya tersenyum. Baik. Jadi jelas berbeda ya. Kalau tipis tersenyum ba ya. Ba itu tipis. Jangan kita tebalkan misal gini. Bo, tidak ya, misal o, bo, to, tidak, tapi a, ba, ta ya, bisa bedain. Jadi kalau huruf tipis kita melafalkannya dengan tersenyum ya, itu. Baik, di slide selanjutnya kita terapkan pada potongan kalimat atau potongan ayat. Slide selanjutnya Kak Cenit. Ustazah Nurul, mohon maaf. Jadi yang kuning itu huruf tebal ya? Yang Iya, yang istilah kuning. tadi. Iya, huruf isti'la, huruf tebal. Selain Ini itu? Ini yang abu-abu semuanya huruf tipis. Oke, syukron. Terus kalau huruf ro gimana? Sod, ya, sod itu tebal. So, seperti itu. Ro, ro, ro. Ro, sudah huruf ro. Huruf ro di sini bisa tebal dalam keadaan, bisa tipis dalam keadaan tertentu. Jadi huruf itu ya bisa tebal, bisa tipis, ada 3. Apa itu? Alif, ro, dan lam. Ya. Kalau ro nanti bisa tebal ro ya, bisa tipis ri, bisa tebal lagi ru ya. Ada di satu bab itu pembahasannya tentang
ro. Kalau dulu di pondok ada itu ya, kita belajar kapan ro tebal, kapan ro tipis, dan lam. Kalau di pondok dulu ada bab lam sama ro. Lam tebal, lam tipis pembahasannya di lafaz Allah, ya. Misal, inna Allah, Allah, bacanya lamnya tebal, Allah. Kalau tipis, la, senyum, la, Allah, seperti itu. Lam tebal dan lam tipis. Kalau alif, yang ketiga, alif, dia aslinya huruf tipis, tapi nanti bisa jadi tebal kalau ketika mad, ya. Misal, kola, kola, ya. Ada alifnya kan? Ngikut huruf sebelumnya, maka alif jadi ikut tebal. Kola, sola, apalagi misal, bola, bola, maka alifnya ikut jadi tebal mengikut huruf sebelumnya. Jadi huruf yang bisa tebal dan bisa tipis apa? Ro, lam, dan alif. Alif, lam, ro. Ya. Ketiga ini bisa tebal, bisa tipis di beberapa keadaan. Ya, tapi ketiganya aslinya masuknya ke tipis. Istifal. Kenapa istifal? Dalam melafalkan itu ketiga huruf ini lidah kita rata. Maka masuknya istifal. Seperti itu, masuknya ke tipis. Lanjut ke slide selanjutnya, Kak Cenit. Kita masuk ke pengaplikasian di dalam ayat. Sudah ini terbaca tidak? Di tempat saya belum berpindah ya? Belum, Mm-mm. belum. Teman-teman gimana? Belum. Masih huruf tebal tipis. Belum ada, Kak Bagian Kak Cenit. ini Ini udah udah. Oke, nah di sini. Udah. Baik, penerapan istilah penerapan yang tebal ya, huruf tebal. Kita lihat yang sebelah kiri yang fathah dulu ya. Contoh di sini. Wa khatama. Wa khatama. Jadi wa tipis, kha tebal, ta tipis ya. Wa kha wa khatama. Ghafuran ya, ghain yang tebal ya. Ghafuran yusalli yusalli. Nah, qabdatuhu ya. Qabdatuhu yutafu ya. Yuta suaranya gema tebal. Ya, ini ketika fathah. Jadi kita harus bedain kalau dia huruf tebal maka suaranya gema ya. Wa tipis tadi tersenyum. Wa khatama. Wa khatama. Wa khatama ya. Yusalli seperti itu ya. Nah, ketika kasroh kita lihat yang kasroh. Kalau dhammah mungkin tidak kalah ngefek ya. Yang kasroh kita lihat wal akhirati. Baik. Yang bagi ya dia tebal. Tahu siyatan ya. Sad itu tebal ketika kasroh. Tahu siyatan wa qudiya ya. Jadi untuk bedakan huruf tipis, misal dal ya, dal itu kan tipis. Wa dia, kalau misal dal bunyinya di, tapi kalau dot tebal wa qudiya, wa qudiya. Nabtishu ya, seperti itu. Nabtishu. Nah, ini to tebal. Jadi ketika huruf tebal, misal dia kasroh, cara bedain to dengan ta, kalau ta bunyinya ti, senyum ya. Ti, senyum. Tapi kalau to, ti. Bisa bedain? Ya, kalau tebal, ti. Tapi kalau tipis, ti, senyum. Kalau to, ti. Seperti itu. Ti. Oke. Lanjut slide selanjutnya, Kak Cenit. Baik. Nah, di sini kita lihat ketika dia sukun, ya. Misal
kita lihat yang ikhwanihin, ya. Baligh. Ya, ghain itu tebal. Baligh. Faliqul ya, sodnya itu tebal. Faliqul isbah, ya. Nuqayyid, ya, dot itu tebal. Nuqayyid lahu it'amun, ya, ta itu tebal. Nah, di sini yang menarik, ya, kawan-kawan. Di sini yang menarik ketika dia gunnah. Aduh, ini ketutupan pula. Sebentar. Nah, di sini kawan-kawan, ketika gunnah yang di bawah, ya, ketika misal ikhfa, yang nah, ikhfa ini nunnya jadi ikut tebal. Yang ya, angnya itu ikut tebal. Jadi angnya itu udah ikut tebal, ya. Yang guru, jadi tidak yang, atau semuanya yang enggak, ya. Jadi nun di sini samar dan ikut tebal. Yang gurun, qada, seperti itu, ya. Tunsarun, likulli dhiyaf, ya, likulli dhiyaf. Nah, seperti itu, ya. Baik, sebelum masuk ke huruf yang mengalir nih kawan-kawan, kira-kira ada yang perlu ditanyain nggak untuk yang tebal tipis dulu? Silakan. Mungkin praktek Ustazah. Praktek. Praktek nanti di akhir. Ya, Kak Kiki, ya. Insya Allah nanti Ya, praktek nanti di insya Allah akhir, Kak ada praktek di akhir, ya. Iya. Tapi Ini nanti Kak mungkin Iva nih. kita bakal Boleh nggak? Jadi, Ana mau tanya kalau ada ayat, ada surat yang ayatnya itu ada tanda, ada tanda apa sih namanya tuh? tanda Yang sujud bulat. syukur ya? Apa tanda Sajadah. Sajadah. Iya, tanda sajadah. Nah, Iya, itu ada sajadah. sujudnya tuh harus menghadap kiblat atau bisa pas kita mungkin lagi baca Qur'annya lagi menghadap ke kiri, lagi menghadap ngebelakang kiblat atau nyamping gitu, bisa sujudnya sembarang atau emang harus ke kiblat dulu gitu? Oke, Insya Allah, ya. Ini pembahasannya terkait sujud tilawah. Ya, jazakumullah khair, Kak Iva. Ya, jadi Ya. ketika kita menjumpai ayat sajadah, ya, ini kawan-kawan disunahkan, ya. Jadi memang sunnah hukumnya, dan memang lebih baik itu menghadap kiblat, Kak Iva. Ya, jadi ketika memang kita membacanya menghadap selain kiblat, ketika melakukan sujud tilawah, ya, itu disunahkan menghadap kiblat, lebih baik. Oke. Gitu ya, Kak, ya. Tapi kalau kondisinya lagi nggak bisa menghadap kiblat gitu, masih boleh juga berarti ya? Karena memang sunnah, ya, jadi lebih baik. Tapi itu pun ketika kita melakukannya kita dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa, ya, Kak. Gitu. Ya, syukran Ustazah. Baik. Sudah puas jawabannya, ya, Insya Allah, ya. Puas, Mau puas, nanya insya Allah. Ustazah. Iya, ini seputar tebal dan tipis. Silakan. Nah, Ustazah. Ya, Ada yang gambaran atau misalkan ya mulai gambar gitu. Tempat di mana tipis dan tebal tadi kayak misalkan so itu tempatnya itu loh di mana? Gitu Ustazah. Kalau misalkan ada gambaran yang mungkin kan kalau misalkan nge-Google ada, cuman kadang kalau baca sendiri itu bingung. Jadi mungkin bisa dijelaskan untuk yang tebal saja. Oh, baik. Masya Allah.
Luar biasa ya Kak Cenit. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau gambar kebetulan nggak saya ini ya, maksudnya dalam PowerPoint nggak saya, karena itu masuknya nanti bab makharijul huruf ya, tempat. Nah, itu nanti pembahasannya di tempat keluarnya huruf. Jadi kalau mau kawan-kawan tahu di mana tempat hurufnya, tapi yang pasti untuk sifat tebal itu dalam pengucapannya semuanya lidah belakang kita ini naik ya. Jadi posisi untuk biar suaranya itu gema, biar bunyinya jadi tebal, itu lidah belakang kita ini naik. Makanya dinamakan isti'ala. Apa itu isti'ala? Menaikkan pangkal lidah yang belakang. Jadi cara membunyikan bod, misal bo, lidah belakang ini naik nih. Bo, bo. Bukan bibirnya yang maju ya. Bo. Bukan bibir yang maju, tapi lidah belakang yang naik. Bo. Ya, bo. Nah, setelah itu apalagi misal sod, so, So. Sebentar ya, ini para mujahid ramai sekali. Sebentar ya kawan-kawan, sebentar. Iklan sebentar. 7, 3, 8. Oke, mungkin sambil menunggu bisa dipraktekkan masing-masing ya, biar langsung ilmu yang didapat langsung nyantol gitu ya. Ya mohon maaf ya, sekilas info. Anak-anak rame banget. Baik, anak ulang ya kawan-kawan, kakak-kakak. Jadi untuk pelafalan huruf tebal, boleh nanti kakak-kakak pegang nih ya. Jadi pangkal lidah kita nih naik ya. Bo, apalagi misal bo, ya. Ghain, al, pangkal lidah kita ini naik. Jadi cara melafalkan lam tebal sama lam tipis juga. La ini tipis. La. Kalau lam tebal jadi Allah. Allah. Allahu. Ya. Allah. A-nya itu masih tipis. A. Ya. A. Allah. Lamnya yang tebal. Jadi jangan Allah. Allah. Enggak, tapi Allahu. Ya. A-nya tipis masih. Alif tadi huruf tipis. Lamnya yang tebal. Allahu. Seperti itu. Ya. Jadi kuncinya agar tebal hurufnya apa tadi? Pangkal lidah kita naik, lidah yang paling belakang ini naik ya. Jadi bunyinya tebal, gema. Lo ya, bo. Ketika kasro, bi, seperti itu. Oke? Baik, sekarang kita lanjutkan huruf yang mengalir. Boleh slide berikutnya, Kak Cenit? Oke, di sini ada 3 warna kawan-kawan ya. Huruf yang mengalir ya, dalam istilahnya syiddah, tawassut dan rokhawah. Nah, di sini akan Ana bahas yang rokhawah dulu, yang warna kuning ya kawan-kawan. Warna kuning ini hurufnya mengalir. Bagaimana mengalir? Mengalir itu bunyinya kayak diseret ya. Contoh zai, az ya, ngalir. Az. Misal ghain, ag ya, mengalir. Suaranya yang mengalir ya. Apalagi misal bod itu mengalir. Al diseret. Al ya. Apalagi contoh al suaranya mengalir, diseret ya. Kalau syiddah yang warna biru itu lawannya. Lawannya mengalir gimana? Putus dia. Bunyinya ya. Bunyinya putus. Tek. Jangan dialirkan, jangan diseret, jangan diseret ya. Tapi putus. Misal hamzah, a ya, ba, ab, at, ad ya, ad, ak. Jadi jangan misal jim ya. Jim itu misal diseret, jangan. Jangan kayak yang tadi mengalir. Jadi jim kalau misal anak baca mengalir begini. Aj, itu ngalir. Aj, jangan, tapi aja putus ya. Jadi yang biru ini jangan dialirkan. Yang kuning yang mengalir. Ngalir itu suaranya diseret, set gitu. Ada jeda sedikit. Misal zai ya,
az, akan diseret set gitu ya. Misal apalagi zal, zal itu diseret kawan-kawan ya, jadi ngalir dia. Az, ya. Misal zai, apa misalnya zal azkaro, zalnya itu diseret azkaro, jangan pula dipantulkan ada, jadi kayak putus ya. Azkaro, jangan alirkan dia azkaro ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengalir itu suaranya diseret set ya. Misal apa ya, di sini huruf dha ya, azlama, dha itu diseret azlama, jangan dipantulkan azlama, adha ya, jangan mantul, jangan putus, tapi dia ngalir, diseret, ngalir ya, diseret azlama. Oke, jadi yang kuning itu diseret, mengalir. Suara apanya yang mengalir? Suara. Ya, jadi ash, as, ya. Ghain. Jadi ghain itu mengalir ya kawan-kawan. Misal ghairil ya, maghdubi. Jangan pula jadi mantul, maghdubi. Putus ya. Maghdubi, jangan. Ya, ghain itu di sini mengalir. Yang biru jangan dialirkan ya. Misal apa contohnya? Jim. Jim nanti antum alirkan ya. Ajdaro, misal kayak gitu ya. Ajdaro, jangan ajdaro. Orang Arab itu banyak yang mengalirkan huruf jim. Apa kata Syekh? Mereka sering membuat jim ini rokhawa ya, mengalir. Misal ya, ajmala gitu, ajmala jangan, tapi ajmala, aja ya, aja, jangan mengalir. Oke, bisa di save di sini, jadi huruf mengalir dan huruf putus ya, mengalir, diseret, dan huruf putus. Adapun yang merah, nah ini ada 3. Kalau yang merah itu tengah-tengah, apa istilahnya, tawassut, diseret enggak, putus juga enggak ya, dia tengah-tengah, namanya tawassut, mengalir tapi sedikit aja. Contoh ain ya, bagaimana cara membunyikan ain? Kalau mengalir, yang warna merah ini tengah-tengah ya, jadi nggak ngalir dan nggak putus. Kalau ain ana baca putus, bunyinya gini, a ya, kayak hamzah jadinya, hamzah kan putus, a nggak ngalir. Tapi kalau mengalir bunyinya a, itu ngalir banget ya, jadinya kuning. Oh enggak, jadi ain ini dia merah tengah-tengah. Jadi gimana? A'mala ya. Misal a'mala i'lanun. Nah, jadi dia ngalir tapi sedikit aja. Ya. Ngalir tapi sedikit aja. Misal tadi huruf yang mengalir ya, misal az segini panjangnya misal ya. Az, kalau dia tawassut sedikit aja. Ya, hurufnya lin Umar, lam, nun, ain, mim, ro. Disingkat lin Umar. Contoh, apalagi lam, alhamdu, lam ya, al, jangan antum alirkan panjang banget, ngalir ya, al, panjang. Misal kalau baca alhamdu, enggak, tapi cukup alhamdu ya, tengah-tengah aja, enggak ngalir banyak, enggak putus juga. Kalau putus gimana, kayak orang kaget, alhamdu, ya, enggak kayak orang kaget putus ya, enggak, tapi dia enggak ngalir banget dan enggak putus. Kayak ba misalkan abe ya, jim aja, itu putus, lawan dari ngalir ya. Kalau lam jangan putus. Putus tuh gimana, kayak orang kaget. Alhamdu, al-qari'ah. Enggak ya, tapi al-qari'ah. Alhamdu. Ya. Nun sama mim juga gitu. Ya, nun sedikit aja. An'amta. An'amta. Jangan kayak orang kaget diputus. Misal an'amta. Ya. Nah, jadi kita lihat kawan-kawan yang warna merah ini ya. An'amta, mim, ya, nun, an'amta, kayak gitu. Jadi mim sama nun temponya itu sama ya, temponya sama, dia tawassut.
Lam juga tadi ya, ro juga gitu. Ro juga tawassut. Tengah-tengah. Jadi nggak ngalir banget dan nggak kayak orang kaget. Misal arhama, arhama enggak, tapi arhama. Ro itu dia tawassut, tengah aja, sedikit aja ngalirnya. Sama kayak ain. Banyak yang membaca ain itu kayak orang kaget. Misal a'lama gitu ya. Harusnya apa? Ngalir sedikit. A'lama, i'lanun, untuk membedakan antara ain dengan hamzah. Ya, gitu kawan-kawan. Jadi ini fokus pada huruf yang mengalir dan yang putus. Kalau mengalir itu kasih jeda ya. Misal sod wal asri kayak gitu ya. Wal asr. Wal asri innal insana kayak gitu. Jadi sod itu dia ngalir. Baik, untuk praktek huruf mengalir, boleh slide selanjutnya, Kak Cenit. Iya, Kak Ulia Galang, ada yang mau disampaikan? Gini nanya, kalau yang tadi kan mim tadi tawasud ya mim. Iya, Ya berarti betul. ada alam taro gitu ya. Alam Iya, betul. gitu. Alam taro. Jadi jangan kayak orang kaget. Alam taro. Dan jangan keenakan panjang. Alam taro. Itu jadi nanti mengalir. Ya. Ya. Alam. Ini kita sering nih. Misal sambil nunggu huruf apa kata berikutnya apa. Misal Mikir. lakum dinukum waliyadin. Misal gitu ya. Lakum dinukum wa. Gitu. Ya. Jadi kalau dia mim sukun yang idhar ya, fokus untuk yang jelas ya. Lakum di cukup ya. Jadi mim sukun, tapi nanti kalau setelahnya kalau mim yang idgham tentu ada jeda. Mim yang idgham ya. Nah, ini fokus untuk mim sukun. Betul tadi kata Kak Aulia tadi. Alam taro. Jadi tawassut. Alam taro. Jangan putus alam taro. Alam taro, jangan. Atau kepanjangan tadi. Alam taro, kepanjangan. Oke. Satu Ini lagi, itu ada perbedaan pendapat nggak di antara itu? Karena ada yang bicara tentang tetap kayak ngaget itu yang terputus gitu. Tapi kalau saya kan kalau anak kan ngikut yang tadi ya tawasul tawas yang setengah-setengah tadi. Apakah ada perbedaan pendapat gitu? Syukron. baik. Untuk sifatul huruf ya, sifat huruf ini banyak ya. Jadi sifat huruf yang punya lawan itu sebenarnya ada 4 dan ada khilafiyahnya, ada yang mengatakan 5. Tapi untuk yang rohawa, tawassut dan syiddah itu jumhurul ulama. Kebanyakan ulama ya. Jadi kita sebagai orang awam kita ikut yang jumhur. Jumhur itu apa? Pendapat terbanyak ya. Jadi ada kalau pendapat ulama itu ada sifat yang 4 punya lawan, satunya lagi ada yang 5 ya, izlak dan ismat. Tapi itu kebanyakan ya. Jadi ada yang mengatakan 5 pasang, ada yang mengatakan 4. Tapi untuk fokus mim ya, untuk rohawa, syiddah dan tawassut, ini jumhurul ulama mengatakan mim masuk ke rohawa. Maaf, mim masuk ke tawassut. Kak Uli, ya silahkan Kak Uli. Nggak apa-apa ini kita aktif aja ya. Silakan. Iya. Ustazah Nurul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Uli. Iya, ini kalau bener nggak sih kalau misalkan baca misalkan huruf ta fil khairots, kadang-kadang kan ada khairots, jadi kayak mantul sedikit itu huruf ta-nya itu bener nggak, Ustazah? Oke. Insya Allah ini luar biasa ya. Kita sifatnya sharing dan saling melengkapi, saling bareng-bareng belajar. Untuk ta, nah ini kebetulan hari ini pembahasan kita 2 sifat yang kita belajar. Nah, adapun ta ini nanti masuk sifatnya dia tipis ya, tadi termasuk yang tipis. Terus dia termasuknya syiddah. Syiddah itu tidak mengalir ya. Misal at dia bukan mengalir, tapi dia termasuk yang putus, tapi dia masuknya nanti hams. Hams itu apa? Mengeluarkan angin. Ya. Jadi
Jadi kayak Kak Uli tadi, fil khairat. Ada anginnya. Fil khairat. Ya, angin. Bukan desis. Ada yang bacanya gini, fil khairat. Bukan desis ya. Jadi nanti ada sifat namanya sofir. Sofir itu berdesis. Desis itu kayak bunyi ular ya. Contoh, zai, az. Itu ada desisnya. Az. Apalagi sin, as. Ada lagi sod, desis, as. Kayak gitu. Jadi desis. Adapun ta, dia tidak sofir. Tidak berdesis, tapi mengeluarkan angin. Begitu Kak Uli. Ya. Baik, ini ada Kak Yulianti, silakan. Dan ada Kak Gandes. Oke, Assalamualaikum, Sada Nurul. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya, Ada 2 pertanyaan, boleh sekaligus. Yang pertama, mau tanya kalau misalnya dalam Al-Quran tuh kadang di awal ayat, kemarin tuh lupa ya di surat apa, ada nun kecil di bawah tuh. Nah, itu cara bacanya seperti apa? Tapi itu di awal ayat. Nah, oke. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tanda gorib itu kan banyak ya, Ustadzah ya. Tapi jujur saya tidak menguasai semuanya, hanya beberapa gitu. Nah, ketika kita sedang membaca Al-Quran, kemudian menjumpai tanda gorib, tapi kita tidak mengetahui ini bagaimana gitu cara membacanya. Nah, apakah itu, tapi kita lanjut saja gitu ya membacanya. Apakah itu akan menyalahi makna dari ayat tersebut atau tidak gitu? Itu saja pertanyaannya, Sada. Terima kasih. Tanda gharib ini maksudnya tanda wakaf ya? Iya, tanda wakaf. Atau ayatul gharibah? Iya, misalnya ada ayat gharib gitu, seperti itu. Ayat gharib, contohnya apa nih? Contohnya kalau tanda wakaf, misal mim, misal wasal aula, wakaf aula gitu ya. Kemarin tuh saya jumpai apa ya, lupa ya. Tanda baca ya, Kak ya? Tanda baca ya? Iya, gitu. Oh, ya baik. Jadi pertanyaannya, Sada. Terima kasih. Oke, luar biasa. Artinya kawan-kawan ini Masya Allah ya, aktif. Baik, untuk nun kecil. Nah, untuk nun kecil itu biasanya kalau ada kawan-kawan baca, terus ada jumpa tanda nun kecil, itu biasanya di Quran cetakan lokal, kawan-kawan. Ya, kalau di Quran Rasam Utsmani, insya Allah kawan-kawan nggak akan jumpa ada tanda nun kecil. Ya, kenapa ada tanda nun kecil? Itu istilahnya adalah nun wasol atau nun wiqayah. Ya, apa itu? Kalau rumusnya dilihat, apabila ada hamzah wasol apabila ada tanwin ketemu dengan hamzah wasol. Apabila ada tanwin ketemu dengan hamzah wasol. Misal khairan al-wasiyah. Khairan al-wasiyah. Maka bacanya khairanil wasiyah. Itu kalau nun kecil di awal kata nggak pakai ini kawan-kawan ya, nggak dipakai nunnya karena itu hamzah wasal. Jadi al wasiyah bukan nil wasiyah kayak gitu. Tapi al wasiyah yang dipakai hamzah wasalnya, a-nya yang dipakai bukan nunnya ya. Jadi kalau pertanyaan Kakak tadi ada tanda nun kecil terus di awal gimana cara bacanya? Maka nunnya jangan dipakai. Ya, nun itu dipakai ketika wasal. Misal khairan al-wasiyah, maka dibaca khairanil wasiyah. Seperti itu. Kalau di awal berarti hamzahnya saja yang dipakai, nunnya ditinggalkan. Oke, untuk apa tadi tanda baca ya? Tanda baca ini kalau kita sebagai yang orang awam ya, maka kita ngikut saja tanda baca yang ada. Misal mim, wakaf lazim, maka harus berhenti ya. La dilarang, nggak boleh berhenti. Misal ada tanda wasol aula, berarti wasol lebih aula, lebih utama. Kalau wakaf aula, berarti wakaf lebih utama. Jadi kita berhenti seperti itu, ya. Apalagi misal jim, jaiz. Jaiz itu apa? Boleh, ya boleh berhenti, boleh tidak. Apalagi tadi ya, seperti wakaf mu'anaqah. Ya, jadi insya Allah kalau kita ikuti itu, insya Allah nggak akan salah makna, Kak. Ya, yang penting kita patuh dengan ada yang rambu-rambu atau yang tanda baca yang sudah tertera, insya Allah nggak akan salah arti. Kecuali kalau la tadi ya kita berhenti, nah itu insya Allah dilarang ya, nggak boleh. Baik, kita
Gimana nih, kita lanjutkan tadi contohnya atau kita lanjutkan pertanyaan nih? Tadi belum selesai nih kawan-kawan ya. Praktek Ustazah. Bentar, oke. Praktek nih. Nih, kita lihat surah Al-Insyirah. Kawan-kawan nanti yang 2 orang kita keep dulu sebentar ya kawan-kawan ya. Nanti nggak selesai kita. Ya, ini sudah jam 10 kurang 10. Oke. Di sini kita praktek surah Al-Insyirah. Ya. Lanjut besok kalau nggak selesai. Ya. Panjang ini, panjang bahasannya Quran. Oke. Ya. Ini baru 2 sifat saja ya. Pembahasannya hanya tebal. Insya Allah ada part 2 ya Ustazah. Iya, setuju part 2. Ya. Oke, kawan-kawan fokus pada surah Al-Insyirah. Mana nih moderator kita, Kak Kiki? Mana nih? Ustazah sama saya karena Ustazah Kikinya lagi mimiin Debay. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Baik, ini nanti jadi GA kita, ya, surah Al-Insyirah ini. Jadi nanti siapa yang praktek bisa pas, ya, pembacaan nanti dapat GA di akhir, ya. Yang paling pas. Kita fokus pada 2 sifat yang udah belajar tadi. Apa itu? Tebal tipis, sama apa tadi? Mengalir dan tidak mengalir. Syiddah, tawasud, rohwa. Oke. Fokus pada 2 ini. Nanti kalau yang mad, gunnah, iqlab, ikhfa, nanti itu kan kita nggak bahas hari ini. Saya mau di surah Al-Insyirah prakteknya pas untuk yang 2 sifat. Sifat tebal tipis dan juga mengalir. Oke, nah ini fokus kawan-kawan ya. Fokus nanti GA, siapa yang paling pas untuk 2 sifat tadi, tepat bacanya, kita ambil berapa pemenang nih Kak Nita? 4. Oke, ya. Fokus kawan-kawan nih. Kita lihat pada surah Al-Insyirah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini pada ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak ya. Kita lihat mim. Mim tadi tawassut. Ya kan? Jadi jangan kepanjangan. Alam nashrah ya. Mim tawassut tengah. Jadi alam shinnya baru ngalir. Kasih jeda, jangan buru-buru. Oke, shin ngalir. Oke. Roh. Nah, sekarang saya tanya, ha itu ngalir atau putus? Ngalir. Ngalir. Oke, ngasih tempo. Alam nashrah ya, hanya jangan buru-buru ya. Nashrah laka sadrak. Nah, seperti itu. Dal tidak mengalir, dal mantul ya. Di sini fokus mim, mim itu tawassut, shin mengalir, ha mengalir. Anak ulang. Alam nashrah laka sadrak. Oke? Itu ayat pertama. Sod tebal atau tipis kawan-kawan? Tebal. Sod tebal. Oke, dal tipis atau tebal? Dal. Tebal. Tipis. Dal tipis. Jadi tipis. so tebal, dal tipis. Sod. So. Jadi Sod. bunyinya sod, dalnya senyum. Sodnya tebal. Sodrok. Jadi sod tebal, dal tipis, ro tebal, kaf tipis. Ayo. Nah ini fokus pada sodrok. Sod tebal, dal tipis, ro tebal, kaf tipis. Ya. Oke, anak ulang di ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Oke, kawan-kawan fokus huruf shin. Shin ini bukan maju bibirnya ya. Nash. Bukan maju bibirnya. Tetap senyum karena dia tipis. Nash. Tetap senyum. Shin hati-hati. Shin jangan maju bibirnya. Ya, shin tetap senyum. Nashrah. Nashrah laka sadrak. Oke, itu ayat pertama. Ayat yang kedua. Wa ya, wa tipis. 2. Wada'na anka wizrak. Fokus pada huruf ain. Mengalir ya. Sekarang anak tanya, ain ngalir enggak?
Ngalir. Tawasud. Ngalir. Tawasud. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Eh. Iya, tengah-tengah. Jangan putus. Maksudnya jangan kaget. Wa wada'na. Jangan juga ngalir panjang. Wa wada'na. Enggak. Dia tengah. Sama kayak mim tadi. Tengah. Wa wada'na. Wa wada'na anka wizrak. Hati-hati Zai. Zai ngalir atau putus? Ngalir. 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 Jangan Ngalir. buru-buru Zai. Wizrak. Nah, belum sempurna berarti Zainya. Kalau buru-buru nggak ngalir berarti belum sempurna. Zai kita alirkan. Wizrak. 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 Kalau kakak bacanya mantul, wizrak berarti nggak dikasih ngalir lah dia. Iya kan? Jadi banyak yang bacanya tuh jadi mantul. Wizrak. Wizrak. Nah, hati-hati jangan mantul. Kalau mantul nanti jadinya nggak ngalir. Ya. Nah, jadi dialirkan. Wizrak. Wizrak. Hati-hati jangan mantul. Oke? Zai jangan mantul. Anak ulang. Fokus pada ain ya. Yang kalau mengalir ain tawasud, zai mengalir. Wa wada'na. Wa wada' tebal. Wa wada'na anka wizrak. Hati-hati jangan mantul zai. Lanjut. Alladzi anqa. Nah, di sini nunnya, nun di sini ikhfa. Ikhfanya udah ikut tebal kawan-kawan. Anqa. Pembahasannya tadi yang ketika ikhfa ya. Jadi nunnya udah ikut ikhfa, udah ikut tebal. Anqa. Anqa. Udah ikut angnya udah ikut tebal. Ya. Bukan bukan tipis angqa enggak, tapi tebal. Anqa. Dhadah rak. Rak. Oke, dhad tebal. Ini tebal semua ya. Qaf tebal, dhad tebal, dha tebal, ra tebal. Ya, semuanya tebal. Alif sama kaf yang tipis. Angko. Jangan nanti tebal semua. Ongko enggak, tapi angko. Angko dhadah rak. Ayat keempat. Wa rafa'na ain tawasud wa rafa'na laka dzikrak. Oke. Fa inna ma'al usri yusra. Hati-hati sin ya kawan-kawan, jangan buru-buru. Sin di sini ngalir. Fa inna ma'al usri yusra. Tempo lam sama sin mana yang lebih lama? Anak tanya, lam sama sin mana yang lebih lama temponya? Sin. Oke. Lam tengah-tengah. Jangan kayak orang kaget. Ma'al. Atau malah dipanjangin. Ma'al usri. Kebalik ya. Lamnya panjang, sinnya nggak ngalir. Ma'al usri yusra. Oke, berikutnya. Inna ma'al usri yusra. Ra tebal. Fa'idza faragta fansab. Nah, di sini ghain. Hati-hati kawan-kawan. Jangan mantul. Faragta. Kayak magdubi. Jangan. Faragta. Jangan. Tapi ghain alirkan. Faragta. Tebal dan mengalir. Faragta. Ragta. Ya. Fa'idza faragta fansab. Ya, itu tebal. Fansab. Wa ila rabbika farghab. Oke, ro tebal. Fa tipis. Fa ro kayak gitu. Farghab. Oke. Sekarang insya Allah ya praktek siapa yang mau. Oke, kita ambil nanti dua pemenang. Oke, silakan Kak Cenit di komando. Nanti kita ambil dua atau 4 untuk Ini GA-nya. sudah ada yang raise hand duluan, Uktina Martina. Silahkan. Nanti insya Allah ini kawan-kawan yang berhasil insya Allah akan Anda kirimkan
ini buku praktis ya, metode cara praktis membaca Al-Quran, ilmu tajwid praktis. Ini jilid 1 dan ini jilid 2. Nanti satu orang dapat 2 paket kayak gini. Ini jilid 1 dan jilid 2. Alhamdulillah ini kami di sini untuk tahsin memakai buku ini ya, metode Asy-Syafi'i. Ini jilid 1 dan ini jilid 2. Siapa yang paling Hanya tepat? jilid 1 yang belum punya. Jilid 2 udah. Nah, ini ya insya Allah akan kita kirim untuk 2 pemenang ya, buku ini nanti akan Anak kirimkan, tulis alamat. Ya silakan Kak Cenit di komando. Masya Allah. Tina Martina tadi pertama kali raise hand. Tafadhali. Mustaidah. Tunggu, Anak catat dulu siapa tadi namanya? Alam nashrah Martina. laka sadrak. Oke. 9012. Oke, sama Martina. Sambung. Sama Saudara Martina, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, barakallahu fiik, wa ahsanallahu ilaik. Ya, berikutnya Kak Cenit. Yang kedua. Siapa nih, Ustazah, Kak apa Cenit? ini mau langsung 2 orang atau semua yang raise hand dicoba kemudian dipilih 2 orang atau mau langsung 2 orang? Enggak, dipilih. Nanti dipilih yang paling tepat. 2 orang. Oh, siap. Silahkan Kak Diandros. Iya. Sudah ya. Ada nggak suaranya? Iya, silahkan Kak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah, jazakumullahu khair. Ya, berikutnya Kak Cenit. Mujudah. Mbak Gandes. Hadirah. Hadir. Alhamdulillah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Luar biasa. Yuk, berikutnya. Tafadhali Uhti Naipeh. Ana ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Allahu yaftah alaik. Yang mana lagi? Yuk, Kak. Ustazah, Elsa Diladini, tafadholi. Silahkan. Ini. Din. Oke. Ya. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Luar biasa. Yang lain lagi? Kak Cenin. Tina, Yuliana. Teh Yul, tafadholi. Yulian, saya? Iya. Ini Mbak Yuliana Siregar ya, maaf. Yuliana Siregar itu, guys. Iya, maaf. Tertukar sama Teh Yul, Lianti. Ayo Mbak Yuliana, Kak Yuliana Siregar. Oh, saya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak Masya fa Allah. inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ahsantum. Masya Allah. Jazakumullahu khair, Kak Yuliana. Ada lagi? Yang mau Tina coba? Aulia Galang. Oke. Ahlan wa sahlan. Hadirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ahsantum. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Ya, berikutnya yang lain. Ini yang raise hand sudah habis, Ustazah. Tapi coba kita, teman-teman ada yang mau open mic, silahkan mencoba.
Tidak ada lagi? Belum ada lagi, Ustazah? Uci, Uci, Uci mau nyoba Uci? Oi, halo. Astahil. Apa kan kita aja. Roro, ini sudah open video, Ustazah. Yaudah, Roro dulu. Ayo, Roro. Coba. Maaf. Ayo, Ro. Ya, nyoba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Halas. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik Ustazah Roro. Tetap Yang ibut lain ya, ada Rom. yang mau coba lagi? Uci, siap, Ci? Ya, oke, coba. Tafadhali. Aku mau saudara Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Amin. Oke. Ada lagi? Dini Kurniasari. Ya, Ya, Dincut. Ayo. Lajna nggak boleh dapat GA, guys. Oke, nggak ada nih. Dincut, mau nyoba nggak Dincut? Dincut. Iya, Hadiro. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Kak Nita. Iya. Ini teman-teman masih ada yang mau mencoba? Deus. Kismul I'lam. Afsahul lisan. Deus. Nggak apa-apa. Deus nggak boleh dapat GA, teman-teman. Maaf. Kayaknya Kismul I'lam, JMG, nggak boleh harusnya ya kan, Kak Nita? Just try. Ada lagi teman-teman?
Apa coba? Sipong, Sipong. Ya Nurul Syifa. Sipong, ya ampun. Maaf ya, tadi soalnya lagi ada acara pesan nasihat di pondok, jadinya keluar masuk. Ya udah sekarang ngaji. Langsung ditembak. Boleh enggak? Boleh lah. Tafadol. Bubar ya, bubar. Tafadhali Nurul Syifa, Ustazah. Oke, nah coba ya. Mana sih itunya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Oke. Sudah Kak Cenit. Ini peserta yang paling kecil mau ikutan katanya Ustazah. Siapa nih? Hafa. Oh, Hafa. Masya Allah. Yuk. Ahlan wa keren, sahlan, Nak. Kak Hafa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadara wa wada'na anka wizra alladhi anqada dahra wa rafa'na laka dikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masya Allah. Luar biasa. Kak Hafa dapat bintang 10. Ikut-ikut aja Ustazah. Ikut aja. Nanti kalau Ya dapat teman-teman. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada lagi? Pupe. Senja. Anak malu yuk. Ayo, Jul, senja. Jul, ngaji Jul. Malu. Senja, mau dicoba? Senja suruh ngaji dulu. Senja, kita nggak bubar kalau Senja nggak ngaji. Ayo Jul. Aduh, ya Allah. Ayo Jul. Apa langsung di ini umumkan Ustazah? Oke. Insya Kan Allah masih ya. ada 2 lagi nanti. Ini terlepas udah pernah dapat GA atau belum, mana nggak tahu. Nanti kebijakannya panitia deh, Kak Nita ya. Gimana? Insya Allah yang hari ini dapat, yang 2 orang ya terpilih. Ada Kak Rahmi Suci Yuliana. Masya Allah. Masya Kak Allah. Rahmi Suci dan Baik. Ustazah Elsadila Dini. Alhamdulillah. Barakallah. Ustazah Nurul. Aduh ya Allah, Ustazah. Karena masih ada 2 lagi teman-teman GA. Ustazah Nurul. Iya. Ustazah Nurul. 50.000. Yang buku metode Syafi'i itu yang hitam Ana udah punya. Oke. Insya Allah yang jilid 1 kalau Oh, jadi yang dikirim yang kuning aja ya, Ustazah Dini. ya nggak apa-apa. Syukron jazakillah khair. Oke, berarti yang hitam boleh untuk yang lain nih. Boleh. Oke, yang hitam insya Allah kita kirimkan ke Kak Nurul Syifa. Udah punya belum antum buku ini? Ini
Tapi ini langsung jilid 2 ya, Kak. Yang jilid satunya udah kita kirimkan ke Kak Dini nanti. Ini yang jilid 1 yang kuning. Yang hitam. Jadi yang hitam ini lebih Syukran Ustazah Nurul. Masya Allah, Masya Allah. Di sini Masya juga boleh Allah. Ustazah Ini Nurul. ustazah pondok semua ini yang dapat, Masya Allah. The next sama Ustazah Rahmi Suci boleh ini tambahan tahsin. Allah, ya Akhof, mau Ustazah Dini anak Akhof. Oke, 2GA lagi gimana? Kak Cenit. 2GA lagi pulsa teman-teman 50 pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi yang satu adalah dari tim tadi bilangnya untuk teman-teman yang sudah menghatamkan juz paling banyak di minggu 12 Ramadan ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah berapa juz? Ayo, Ipeh. Ayo. Berapa, Ayo. Peh? Aduh, aku tuh emang dari apa ya? Enggak sih, enggak banyak. Coba Ipeh dulu. Ipeh berapa, Peh? Enggak, aku tuh baru pas Ramadan itu enggak dari awal, jadi baru 1 juz. Teman-teman, ada yang sudah berapa juz? 30. Sudah 30, Masya Allah. Saudara Siapa Suci tuh? lagi. Anak-anak. Bukan aku, Masya Allah, aku belum selesai, guys. Itu Mas Pupa, Masya Allah, Mas Pupa. Kalau udah 30 udah nggak bisa naik lagi dong. Udah 30 ya, Masya Allah. Langsung kirim. Alhamdulillah udah hatam 1 kali. Langsung kirim nomor telepon. Luar biasa. Dan satu lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan satu lagi diserahkan kepada Ustazah Nurul Hasanah untuk ngasih kuis. Silahkan. Ngasih kuis. Oke. Sekarang Ana mau tanya kawan-kawan huruf apa aja yang termasuk dia tawasud, tidak mengalir dan tidak putus. Raise teman-teman. 5 huruf. 5 huruf. Silakan Utina Gandes. Liman apa sih tadi? Lam, nun, mim, ain, ro. Luar biasa, Masya Allah. Mantap. Mabrur. Lin Omar. Lin Omar. Berarti pulsa 50 pertama kepada Ustazah Mas Pupa. Silahkan kirim nomor telepon. Ana ya. Boleh. Yang kedua pulsa 50 juga untuk Utina Gandes. Kirim nomor telepon ya. Namun sudah mungkin diserahkan lagi kepada Ustazah Nurul Hasanah untuk berdoa bersama. Oke, Kak Jenit, ini Ana udah buat coret-coret tadi di papan tulis. Nanti kawan-kawan boleh kalau mau screenshot tapi tulisannya jelek. Ini ringkasan dari yang tebal tipis dan juga yang tawasud tadi ya, sebentar. Ini gimana? Ya, screenshot. Boleh nanya satu enggak? Sebentar ya. Oke. Di foto dikirim ke grup. Nah ini. Tuh. Ahlan wa sahlan Ukhtina Asma. Itu ya. Nampak nggak kawan-kawan? Nampak. Jelas, Masya Allah. Itu tebal. Ada 7 huruf. Sod, dot, to, vo. Ya. Itu ada. Jadi 28, 7 termasuk tebal. Itu Anda tulis angkanya 7 di bawah. Dan sisanya yang 21, maka masuknya ke tipis. Ya, kayak gitu. Jadi dari 28 huruf, 7 tebal, berarti sisanya 21 masuk ke tipis. Nah, kalau yang mengalir ini hurufnya ada 15, kan ya? Itu dia, sa, ha, so, kayak gitu. Adapun yang putus hurufnya 8, nah sisanya yang tengah, lin, omar, tawasud, tengah-tengah. Ya. Jadi kayak gini cara ngingetnya. Nanti kawan-kawan boleh coret-coret, tapi ini tulisannya mohon maaf ya, nggak sebagus kawan-kawan yang khototoh. Ya, maka ini boleh kawan-kawan screenshot atau nanti
Anak foto enggak di foto enggak pedean ya. Yang mau aja, yang mau silakan di screenshot, kalau enggak udah. Oke ya. Baik. Cukup. Kak Mas Pupah tadi gimana? Ada yang mau ditanyain? Ana mau nanya, Gandes. Iya, silakan. Ana pernah ikut tahsin ketika Mm-mm. pelafasan Allah itu nggak boleh ada W. Allah gitu nggak boleh, tapi Allah gimana ya? Itu yang benar gimana ya, Ustaz? Oke. Jadi betul ya. Jadi lafaz Allah itu kan alif, lam, ha. Ya kan? Alif, lam, ha. Jadi tidak alif, waw, lam. Jadi au. Ya, Allah. Allah bukan Allah, tapi a tipis, lam tebal. A, baru lamnya yang tebal. Allahu. Allahu. A-nya masih senyum. A-nya masih senyum ya, bukan O. Allah. Bukan Allah. Kan alif sepakat tadi, alif tipis. Lam tebal ya, baru ha tipis lagi. Jadi Allah. Ya, bukan O. Allah, atau malah tambah waw tadi, ziyadatul huruf ya. Ditambah waw, au. Allah. Seperti itu. Ya, ya betul. Kak Ganda setuju ya. Jadi jangan ditambah huruf waw. Oke, kawan-kawan. Nah, sekarang Ana tanya, kawan-kawan Qur'annya pakai Qur'an apa? Ini di slide terakhir tadi belum Ana bahas ya. Kak Cenit masih ada nggak slide-nya tadi yang terakhir? Mana ya? Sebentar. Oke, Rosem Usmani. Coba kawan-kawan cek Quran kawan-kawan yang surah Al-Fatihahnya, coba dicek. Sekarang mau lihat Quran kawan-kawan, itu Quran Rosem Usmani atau bukan? Ya, lihat. Quran kawan-kawan dilihat, dicek surah Al-Fatihahnya. Pertama kita lihat di Alhamdu ya. Alhamdu, alifnya itu ada tanda kepala sod enggak? Atau udah berbaris A? Udah berbaris fathah? Coba lihat udah berbaris fathah. Ada fathahnya. Ada fathahnya. Fathah. Siapa yang kawan-kawan alifnya ada kepala sod? Kayak yang sebelah kanan nih. Cara membedakan Al-Quran Rosem Usmani dengan Quran lokal. Kalau yang sebelah kiri, ini berarti Quran lokal. Sudah berharokat. Alhamdu. Ya. Kalau yang sebelah kanan, itu alifnya belum berharokat. Tapi dia namanya Hamzah Wasol. Di atasnya ada tanda kepala sod. Itu berarti Quran Rosem Usmani. Kita anjurkan. Pakai lokal berarti kita ya. Iya, kita anjurkan kawan-kawan kalau ingin belajar tahsin ya, cari yang Quran Rosem Usmani. Ya. Jadi yang alifnya belum ada tandanya. Itu kan kalau misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di awal baru dia berharakat fathah. Alhamdu kayak gitu. Tapi kalau wasal alifnya nggak dibaca. Kayak misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman ya. Alamina Ar-Rahman. Kalau disambung alifnya nggak pakai ini lagi, nggak pakai fathah. Kalau di awal baru di fathah. Ar-Rahmanir-Rahim kayak gitu. Semua hamzah wasal nggak ada tanda, nggak ada harokat. Tapi kalau di Quran lokal udah diharokatin fathah untuk mempermudah ya. Gitu kawan-kawan. Jadi lihat alifnya, kalau udah berharokat berarti belum Rosem Utsmani. Yang kedua, lihat pada lafaz Allah. Alhamdulillahi. Kalau yang Rosem Utsmani, semua lafaz Allah dalam Al-Quran, dia nggak berdiri harokatnya, tapi tidur. Coba deh lihat. Lafaz Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sama lafaz Allah. Semua lafaz Allah di Quran Rosem Utsmani, harokatnya tidur kawan-kawan. Harokat fathah biasa. Bukan berdiri. Tapi tetap dibaca dua harokat. Gitu. Ini di Quran lokal diberdirikan dia ya supaya kawan-kawan nggak salah baca gitu. Kalau orang awam ngebaca Quran Rosem Utsmani pasti nanti dibaca satu harokat gitu ya. Nah, fokus lagi di ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu ya. Itu kalau di Quran lokal udah berbaris bawah dia, ihdina. Iya, kalau Quran Rosem Utsmani Ihdina itu masih tanda tanya, belum nggak ada harokatnya. Kalau lihat kawan-kawan, ya dia pakai hamzah wasal. Yang di atas itu dia kepala sod.
ya, kepala shad. Nah, itu cirinya ya. Jadi cirinya kalau di Quran Rasam Utsmani itu hamzah wasol tandanya kepala shad, bukan dhammah itu ya, bukan dhammah tapi kepala shad. Ya, kepala shad dari kata wasol, shad ya, kepala shad yang dipakai. Terus lafaz Allah semua barisnya itu tidur biasa. Habis itu kalau Quran Rasam Utsmani nggak ada kasroh berdiri. Kawan-kawan sering nengok nggak kasrohnya itu ada yang berdiri dibaca 2 harokat. Misal Rabbihi kayak gitu, kasrohnya berdiri. Kalau di Quran Rasam Utsmani nggak ada ya. Kawan-kawan nggak jumpa kasroh berdiri, tapi ada ya kecil di bawahnya. Kasrohnya biasa, terus ada ya kecil. Ya. Dhammah juga. Kalau di Quran Rasam Utsmani nggak ada dhammah terbalik. Dhammah kayak angka 6. Ya, dhammahnya kayak angka 6 nggak ada. Ya, tapi kalau di Quran lokal, dhammah terbalik dibaca 2 harokat. Kalau di Quran Rasam Utsmani, dhammah biasa. Ini Zoom Ana yang ngeheng apa Ustazah Nurul Hasanahnya yang hilang, teman-teman? Coba nanti cari dia cari terus nanti ada tulisannya Rasam Utsmani kayak gitu. Oke. Kalau kawan-kawan umroh ya misal beli di Madinah atau beli di Makkah atau yang cetakan Beirut atau cari di Shopee yang misal cetakan Beirut atau Suriah atau mana insya Allah itu udah pasti Rasam Utsmani. Tapi cetakan Indonesia Quran lokal banyak juga yang sudah di versi Rasam Utsmani. Iqra sekarang ya, Iqra itu pun sudah ada yang terbaru dia dengan tulisan sampingnya tuh Rasam Utsmani kayak gitu. Yang terbaru. Soalnya santri pondok anak pakai Al-Quran Robbani tuh tulisannya yang lokal itu. Perlu ganti berarti. Boleh nanti Ustazah dilihatkan atau di searching, dicari Quran yang Rasam Utsmani. Karena gini, kalau kita terbiasa dengan Quran cetakan lokal, nanti gagap kita pakai Quran Rasam Utsmani. Tapi kalau udah terbiasa yang Rasam Utsmani, insya Allah lancar dalam baca yang lokal. Gitu. Masya Allah, syukran. Ya, baik. Mungkin gimana, sudah cukup Kak Nita? Ini sudah lebih nih waktu kita ya, insya Allah. Insya Allah sudah cukup. Sama kemarin ada request dari teman-teman untuk kita berdoa di akhir sesi untuk teman-teman yang terdampak gempa dan banjir, Ustazah. Baik. Baik, kita doa bersama ya kawan-kawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muhawwilal hal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal hal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan khususan untuk kawan-kawan kita yang terkena musibah ya, baik bencana gempa dan bencana banjir, kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jazakumullahu khairan untuk kawan-kawan semua. Insyaallah di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan huruf yang telah kita pelajari insyaallah nilainya berlipat ganda. Dan saya serahkan kembali kepada Kak Cenit selaku moderator, silakan. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas ilmunya. Masya Allah, ini ilmu yang mahal sekali. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu mau mengikuti kajian Ramadan kita. Dan insya Allah untuk kajian selanjutnya akan diberitahukan di grup seperti biasa. Begitu saja, mari kita tutup acara kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live Zoom atau yang masih mau kangen-kangen kan, monggo silakan. Ini recordingnya saya tutup ya teman-teman. Oh ya maaf, live YouTube-nya lupa. Jadi mungkin di sesi selanjutnya. Oke, syukran jazakillah khair sudah Nurul Hasanah.